Kali ini kita akan membahas aplikasi turunan fungsi aljabar bagian ketiga menyangkut nilai maksimum dan minimum. Mari kita perhatikan gambar ini ya. Pertama berbicara tentang titik stasioner ya. Perhatikan bahwa titik stasioner ini akan terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, berarti ini adalah titik stasioner ya, titik stasioner yang pertama, yang kedua dan ketiga ya. Perhatikan ini terjadi sekali lagi ketika garis singgung kurva itu berupa garis horizontal. Ini ya, garis horizontal. Nah, kita tahu jika gradien atau kemiringan garis itu horizontal berarti tidak miring ke kiri atau tidak miring ke kanan. Berarti kondisi ini juga akan terkait dengan turunan pertama di titik A yang nilainya adalah 0 atau kemiringan garis itu adalah 0. Dengan demikian maka kita mendapatkan definisi ya, definisi dari sebuah titik stasioner maupun nilai stasioner. Jadi misalkan F ini ya, misalkan F adalah fungsi aljabar yang mempunyai turunan. Jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka Fx akan stasioner di titik X sama dengan A. Jadi sebentar nilai Fa disebut nilai stasioner. Fa itu berarti dia ada di sumbu Y. Kemudian titik A, Fa itu yang kita katakan sebagai titik stasioner. Jadi kalau kita dapat titik ini ya, berarti titik stasionernya adalah C, Fc ya. Oke, kita lihat contoh yang berikut ini. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 12X tambah 8. Langkah pertama yang kita buat adalah menentukan turunan pertamanya. Berarti akan kita dapatkan di sini F aksen X sama dengan turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat dikurangi turunan dari 12X adalah 12, turunan dari 8 adalah 0. Kemudian kita lihat syarat stasioner itu adalah F aksen X sama dengan 0. Maka itu berarti turunan pertamanya adalah 3X kuadrat kurang 12 sama dengan 0. Berarti ini bisa kita faktorkan. Kalau 3 kita keluarkan, maka di dalam itu tertinggal X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan X kuadrat kurang 4 itu adalah X kurang 2 dikali X tambah 2 sama dengan 0 ya. Perhatikan kembali bentuk istimewa dari A kurang B dikali A tambah B. Itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga kita dapatkan di sini nilai X itu X kurang 2 sama dengan 0
atau X sama dengan 2, kemudian X tambah 2 sama dengan 0, atau X sama dengan negatif 2. Berarti untuk menentukan nilai stasioner, kita tinggal substitusi X sama dengan 2. Kita substitusi, berarti kita akan dapat nilai F2 ya. Berarti kan kita substitusi ke Fx ya. Berarti F2 adalah 2 pangkat 3 kurang 12 kali 2 ditambah 8. 2 pangkat 3 nilainya adalah 8 dikurangi 12 kali 2 24 ditambah 8, atau nilai akhirnya adalah minus 8 ya. Kemudian untuk X sama dengan negatif 2, kalau kita substitusi X minus 2, langsung saja ya, minus 2 pangkat 3 itu minus 8. Kemudian 12 kali minus 2 minus 24, jadi plus 24 ditambah 8, atau nilai akhirnya adalah 24. Berarti kita mendapatkan kesimpulan nilai stasionernya adalah minus 8. Minus 8 dan 24. Kemudian titik stasionernya adalah yang pertama 2 berpasangan dengan minus 8, dan yang kedua minus 2 berpasangan dengan 24. Kita lihat selanjutnya titik maksimum dan titik minimum. Mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini terlihat bagaimana kita akan bisa melihat yang menjadi titik maksimum ya. Berarti ini adalah titik maksimum ya. Titik maksimum. Kemudian yang di bawah ini berarti akan menjadi titik minimum. Kalau kita perhatikan dari segi geometris, maka tanda turunan ya, f aksen x-nya ya akan terkait dengan kemonotonan fungsi. Jadi kalau ini fungsi naik ya, fungsi naik, kita tahu nilai atau tanda dari f aksen x-nya adalah positif ya, yang ini. Kemudian pada saat fungsi turun, ini fungsi turun ya, kita tahu ini berarti tanda dari f aksennya adalah negatif, tanda yang ini. Berarti ini akan negatif ya. Ini juga negatif karena fungsinya masih turun. Nanti pada selang X lebih dari C, kita perhatikan fungsinya sudah naik ya. Maka tanda dari f aksennya adalah positif. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan untuk melihat sebuah titik itu merupakan titik balik maksimum, maka kita bisa lihat dari gambar yang pertama. Berarti kalau dari segi tanda dari turunan, ini yang positif, dia naik dulu, kemudian dia turun ya. Ini pada saat f aksen lebih dari 0, ini yang kurang dari 0. Di sini ada titik stasioner namanya ya, terjadi pada saat f aksen
sama dengan 0. Untuk titik balik minimum berarti terjadi pada saat fungsi turun ditandai dengan f aksen kurang dari 0, kemudian naik kembali ya pada saat f aksen lebih dari 0. Sementara untuk titik belok naik akan terjadi seperti ini ya. Di sini ada titik stasioner, ini fungsi naik. Tiba pada satu titik dia naik lagi, maka jadilah ini adalah titik belok. Jadi ini kondisinya f aksen lebih dari 0, kemudian f aksen sama dengan 0, kemudian f aksen lebih dari 0. Sebaliknya dia akan turun kalau dia dari kurang 0 kurang ya, fungsi turun kemudian mencapai titik stasioner dia turun kembali. Mari kita lihat dalam contoh ini. Perhatikan, tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah 1/2 x kuadrat kurang 6x. Langkah pertama kita tentukan turunan pertamanya ya, f aksen x. Kita langsung saja 3 kali 1/3 1 ya, pangkat dikurangi 1 berarti x pangkat 2. Turunan dari 1/2 x pangkat 2, 2 kali 1/2 1, x pangkat dikurangi 1 berarti ditambah x pangkat 1, tidak perlu ditulis. Kemudian turunan dari 6x adalah 6. Kemudian kita lihat syarat dari titik stasioner. Syaratnya kan adalah f aksen x sama dengan 0. Itu berarti x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Hasil kali negatif 6 ya. Bolehlah kalau kita hitung seperti ini. Dua bilangan hasil kali minus 6 dijumlahkan 1. Maka kedua bilangan itu adalah positif 3 dan minus 2. Berarti kita masukkan ke sini plus 3 ini ya, x plus 3 dikali x kurang 2 sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan titik stasioner untuk x itu adalah x sama dengan minus 3, kemudian x sama dengan 2 ya. Langkah berikutnya kita menentukan titik stasioner, berarti kita akan substitusi. Yang pertama x sama dengan minus 3. Kalau kita substitusi ke fx, berarti kita tulis f minus 3 sama dengan, ini kita substitusi di fx ini ya. Yang pertama ini adalah 1/3 dikali minus 3 dipangkatkan 3 adalah minus 9 minus 27 ya. Minus 27. Kemudian ditambah 1/2 dikali minus 3 pangkat 2 adalah 9 dikurangi 6x. 6x itu negatif 6 dikali x-nya minus 3. Atau kita mendapatkan nilai minus 27/3 adalah minus 9 ditambah 9/2
ditambah 18 ya. Kalau kita hitung, kita akan mendapatkan hasil 13,5 ya. Nanti dihitung kembali ya. Kemudian kalau kita mensubstitusikan X sama dengan 2, kita mencari nilai F2. F2 dimasukkan ke fungsi ini, kita akan mendapatkan dengan cara yang sama ya. Kita akan mendapatkan berarti 1/3 kali 2 pangkat 3 adalah 8, ditambah 1/2 dikali 2 kuadrat 4, dikurangi 6 kali 2, 12. Kalau kita hitung, kita akan mendapatkan hasil akhir ya. Hasil akhir adalah minus 7/3. Minus 7/1/3. Sehingga di sini kita mendapatkan titik stasioner ya. Titik stasioner ada 2 ya. Yang pertama yang pasangan dari 2 pasangannya adalah minus 7/1/3. Berarti nilai stasionernya adalah minus 7/1/3. Kemudian yang kedua yang berpasangan dengan minus 3 itu adalah 13,5. 13,5 berarti nilai stasionernya adalah 13/1/2. Langkah selanjutnya yang kita buat adalah menguji pada garis bilangan ya. Sekalian kita memberi tanda. Jadi yang pertama kita dapat untuk X kurang dari minus 3 ya, itu diperoleh dari titik stasioner ya, yang ini ya. X kurang dari minus 1/3, kemudian tentunya ada titik stasioner pada saat X sama dengan minus 3, kemudian ada di antara minus 3 dan 2, berarti X lebih dari minus 3 kurang dari 2. Kemudian ada titik stasioner 2, kemudian ada interval 1 lagi, X lebih dari 2. Nah, kita perlu menguji turunannya F aksen X. Oh ya, kita untuk mempermudah kita tulis kembali turunannya ini ya. F aksen X itu adalah X pangkat 2 ditambah X kurang 6. Berarti kita mencari satu titik di sebelah kiri minus 3. Misalnya kita ambil X sama dengan minus 1. Kalau kita hitung substitusi di F aksen X, berarti ini adalah minus 1 kuadrat 1 positif ditambah 1 2 ya, minus minus 1 kuadrat itu 1, kemudian tambah minus 1 jadi 0, berarti dapatnya minus 6 ya. Minus 6 coba kita lihat kembali. Oh ya, rupanya kita salah mengambil ya. Ini harusnya kalau kurang dari minus 3, kita coba minus 4 ya. Minus 4 dikuadratkan 16. 16 tambah minus 4 kurang 6, itu pasti nilainya positif ya. Positif. Pada saat X sama dengan minus 3 ini pasti 0 karena dia titik stasioner.
ya, ini juga pasti 0. Kemudian kita mencari titik di antara minus 3 dan 2, paling gampang kita ambil X sama dengan 0 ya. Kalau kita substitusi sini berarti dapat 0, 0, minus 6. Berarti tanda di sini negatif. Kemudian untuk lebih dari 2 kita coba ambil X sama dengan 3. 3 kuadrat 9 tambah 3, 12 kurang 6 itu nilainya positif ya. Kalau kita pakai ilustrasi gradien ya, maka kita akan dapat bentuk seperti ini ya. Naik, kemudian dia horizontal mendatar, kemudian dia turun, kemudian ini mendatar lagi, baru ini naik ya. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan pasti di sini maksimum ya. Ini pasti maksimum. Di sini pasti minimum ya. Sehingga kita bisa tulis nilai balik maksimum itu adalah ini ya. Nilai balik maksimumnya adalah ya, pasangan dari minus 3 itu berarti adalah F minus 3 yang tadi kita sudah dapat nilainya adalah 13/2. Titik balik maksimumnya adalah ini pasangannya, berarti kita tulis minus 3,13/1/2. Kemudian yang nilai balik minimum itu berarti adalah F2 yang nilainya adalah tadi ya minus 7/1/3. Sehingga titik balik minimumnya adalah kita tinggal ambil ini 2, minus 7/1/3. Nah, sekarang kita akan mencoba membuktikannya secara geometris ya. Kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Jadi yang pertama kita lukis adalah fungsi pertamanya fx sama dengan 1/3 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/2 kali kita pakai bintang x pangkat 2 dikurangi 6x ya. Oke, ini grafiknya. Kemudian kita lihat titik stasionernya ya. X sama dengan minus 3. X sama dengan minus 3. Ini grafiknya, gambarnya. Kemudian X sama dengan 2. X sama dengan 2. Oke, coba kita lihat ya. Iya. Jadi pada saat grafik di sebelah kiri titik X sama dengan minus 3, kita perjelas, kita tambah untuk melihat koordinatnya. Kita masukkan koordinat minus 13,13 atau kita tulis saja 27/2. Oke, ini kita dapat gambarnya. Kemudian yang satu 2,13
minus, kita tulis saja minus 22/3. Iya. Ini ya titik balik maksimumnya, ini titik balik minimumnya, kemudian ini kurva naik pada saat X sama dengan minus 3 ya. X sama dengan minus 3, kurvanya naik. Kemudian dia turun kembali sampai pada minus 2. Nanti lebih dari minus 2, kurva naik kembali ya. Ini kalau kita bandingkan dengan hasil yang sudah kita capai ini ya. Cocok sebagai bukti geometris. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau nilai maksimum dan minimum pada interval tertutup. Itu perlu usaha lebih lagi ya. Kita langsung dengan contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 6x tambah 1 dalam interval. Jadi intervalnya dibatasi ya. Dibatasi. Oke, mari kita lihat. Langkah pertama adalah kita tentukan turunan pertama ya. Berarti langsung saja kita cari f aksen x sama dengan turunan dari 4x pangkat 3 itu adalah 12x kuadrat. 12x kuadrat ditambah turunan 3x kuadrat 6x dikurangi turunan dari 6x adalah 6. Oke. Atau kalau kita sederhanakan ini, kita boleh keluarkan 6, ini tinggal 2x. 2x kuadrat tambah 1x atau x kurang 1. Ini sudah bisa kita langsung faktorkan ya. Kalau Anda ingat cara memfaktorkan 2x per 2 ya. Coba kita lihat dua bilangan hasil kalinya 2 kali minus 1 minus hasil kalinya minus 2 dijumlahkan 1. Maka kita mendapatkan dijumlahkan 1. Dua bilangannya adalah 2 dan minus 1. 2 dan minus 1. Berarti ini kita masukkan plus 2 minus 1. Perhatikan ini kita boleh sederhanakan menjadi masing-masing mengandung 2, berarti tertinggal x tambah 1. Kemudian di sebelah kanannya adalah 2x kurang 1. Kalau Anda kurang paham tentang cara ini, Anda boleh lihat di video saya cara memfaktorkan. Sehingga ini kita bisa tulis lebih sederhana, 6 dikali x tambah 1 dikali 2x kurang 1. Langkah berikutnya kita cari semua titik kritis fx pada interval tertutup minus 2,1. Tentunya yang pertama kita dapatkan adalah titik ujung interval. Berarti titik ujung intervalnya adalah x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 1. Kemudian kita mencari titik stasionernya, syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Kita bisa dapatkan f aksen x-nya itu adalah 6 dikali x tambah 1 dikali 2x kurang 1 sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan dari faktor ini, kita dapatkan x sama dengan minus 1. Kemudian dari sini kita dapatkan 2x sama dengan 1 atau x sama dengan setengah. Langkah berikutnya kita lihat kalau ada titik singular. Ini ternyata tidak ada ya. Titik singular itu terjadi biasanya kalau fungsinya dalam bentuk pecahan ya. Ini dalam bentuk biasa, tidak ada titik singular. Langkah berikutnya adalah kita akan menghitung
nilai F dari setiap titik kritis ya. Nilai F, perhatikan ya, berarti patokannya di sini. Titik kritis yang kita dapatkan tadi adalah yang titik ujung ya, minus 2. X sama dengan minus 2. Kemudian sebelumnya kita dapat juga minus 1 dan setengah ya. Berarti kita boleh tulis berurut ya, X sama dengan minus 1, kemudian X sama dengan setengah, kemudian terakhir adalah titik kritis kanan ya, interval kanan, itu adalah X sama dengan 1. Ini nilai-nilai ini kita masukkan dalam fungsi fx. Jadi kalau f minus 2 berarti hasilnya adalah 4 kali minus 2 pangkat 3 adalah minus 8 ditambah minus 2 kuadrat, 3 kali minus 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 6 kali minus 2 ditambah 1. Kalau kita hitung hasil akhirnya ini minus 32, ini 12, berarti tinggal minus 20 plus 12 itu minus 8 plus 1 minus 7 ya. X sama dengan minus 1 berarti kita mencari nilai dari minus F min 1. Kita hitung saja. Min 1 pangkat 3 itu adalah minus 1 kali 4 itu minus 4. Minus 1 kuadrat 1 kali 3 3 plus 3. Minus 1 kali 6 positif 6 tambah 1 atau nilainya adalah minus 1 5 6. Kemudian kita cari yang F seperdua. Seperdua pangkat 3 1/8 kali 4 itu 1/8 kali 4 4/8 atau 1/2 ditambah 1/2 kuadrat itu adalah 1/4 dikali 3 itu adalah 3/4 dikurang 1/2 kali minus 6 itu 3 ditambah 1. Kalau kita hitung hasilnya adalah, coba kita buat per 4 semua, berarti ini adalah 2 plus 3 kurang 12 ya, 12 plus 1. 2 tambah 3 5 kurang 12, 5 tambah 1 6 kurang 12 itu adalah minus 6 ya, minus 6 per 4. Coba kita hitung kembali untuk memastikan nilainya sudah benar. Oke, hasilnya adalah minus 3/2 ya, minus 3/2. Kemudian kita lihat yang terakhir F1, kita masukkan ini 4 tambah 3 kurang 6 tambah 1, 7 kurang 6 tambah 1 2 ya. Berarti kita mendapatkan nilai minimum adalah ini ya, F minus 2 itu sama dengan minus 7. Kemudian nilai maksimum paling tinggi adalah F minus 1 ini ya, F minus 1 itu nilainya adalah 6. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penggunaan konsep ini pada masalah kontekstual.
Perhatikan soalnya, akan dibuat sebuah persegi panjang dengan keliling 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum? Oke, tentunya pertama kita ingat rumus keliling itu adalah 2 dikali panjang tambah lebar, ya. Diketahui ya, kelilingnya 48. Berarti kalau kita sederhanakan, panjang tambah lebar itu adalah 48/2 sama dengan 24. Atau kita boleh tulis lebar itu adalah 24 dikurangi panjang. Kemudian kita ingat ya, ukuran rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Coba kita masukkan panjang dikali lebar itu dalam panjang itu adalah 24 dikurangi P. Atau bisa kita tuliskan 24P dikurangi P kuadrat. Itu L. Nah sekarang kita turunkan ya untuk L ya, kita turunkan terhadap P. Berarti ini kita mendapatkan 24 dikurangi 2P. Selanjutnya kita lihat syarat untuk masalah ini jadi ekstrim ya. Syaratnya adalah DL per DP. DP itu adalah 0. Turunan pertama sama dengan 0 ya. Sekali lagi kita baca DP sama dengan 0. Berarti kita dapatkan DP-nya itu adalah 24 dikurangi 2P sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan minus 2P sama dengan minus 24 atau P sama dengan 12. Jadi kalau P sama dengan 12, maka panjangnya 12 kita akan dapatkan lebar, kita bisa gunakan yang ini ya. 24 kurang 12 sama dengan 12. Jadi ukuran persegi panjang itu luasnya akan maksimum ya. Luas maksimum, maka kita akan buat panjangnya sama dengan 12 cm, kemudian lebarnya 12 cm, sehingga dapat luas maksimumnya adalah panjang kali lebar 12 kali 12 sama dengan 144 cm kuadrat. Oke, demikian pembahasan untuk aplikasi turunan fungsi aljabar. Semoga bermanfaat.